menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih buat gembala dan gereja atas waktunya. Kita hari ini akan bicara tentang upsize, ya, upgrade. Ya, siapa yang tak senang di-upgrade, ya. Jadi, pernahkah Anda di-upgrade? Ya, itu. Anda akan lihat slide. Anda pernah nggak beli kopi kecil, kalau pakai kartu apa gitu ya, dapat gelas yang gede gitu. Itu namanya di-upgrade. Nah, ya. Kalau biasanya kita beli kopi gitu ya, oh Bu, kalau pakai kartu ini, Anda hari ini dapat yang ukuran besar gitu ya. Seneng rasanya di-upgrade Tuhan itu ya. Saya percaya malam ini semua yang ikut Zoom di-upgrade dalam nama Yesus ya. Hidupmu di-upgrade, pernikahanmu, ekonomimu ya. Saya punya pengalaman waktu saya ke Amerika, naik pesawat biasa di-upgrade jadi eksekutif. Loh, seneng loh ya. Bayarnya murah, duduknya bisa tidur. Jadi nyaman. Anda punya pengalaman ini lagi ya. Saya pernah nginep tuh hotel biasa. Tiba-tiba Pak Yohanes hari ini Anda di-upgrade menjadi bagus kamarnya. Seneng ya. Siapa yang nggak seneng di-upgrade gitu ya. Bayar biasa, di-upgrade gitu ya. Hidup ini semuanya percaya ya, Tuhan itu Tuhan yang mengupgrade. Kalau nggak percaya, mungkin Anda sekarang mengalami hal-hal yang berat ya. Tetapi percaya nggak kalau disuruh ngulangi yang dulu, nggak mau. Ya, dulu saya cuma pingin Tuhan, 9 tahun nulis buku, nggak ada yang mau terima. Satu Tuhan sebelum aku meninggal. Satu Sekarang buku saya 30. Loh, gimana ini? Saya kondisi nggak sehat, COVID begini, Desember nanti buku saya terbaru di Gramedia muncul ya. Itu kan saya cuma minta sembuh sama Tuhan dikasih buku baru. Itu namanya upgrade. Mungkin engkau pingin anakmu pokoknya sekolah. Sekarang anakmu jadi pimpinan pabrik. Itu kan upgrade namanya ya. Jadi yang belum gimana Pak? Ya sabar ya. Karena upgrade itu jangan dipaksa. Jangan paksa anak kecil misalnya ya. Saya pingin Pak, anak kecil bayi saya sudah punya jenggot. Jangan ya. Upgrade itu tunggu waktunya Tuhan. Misalnya, Pak saya mau di upgrade Pak, hamil enggak usah 8 bulan Pak. Bisa enggak Pak hamil 3 bulan? Nanti lahir enggak ada telinganya mau. Jangan ya. Upgrade itu pasti, tapi tunggu waktunya Tuhan. Yuk kita belajar firman Tuhan ya. Apa firman Tuhan katakan upgrade? Ayo 1 Korintus ya 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, nah ini ya, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Allah untuk yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi bayangkan, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Dulu saya kan tidak pernah mikir istana kepresidenan itu bagaimana ya. Kapan ya cuma lihat di TV gitu ya. Tiba-tiba saya diundang istana untuk ngajar di kesekretariatan presiden. Itu contoh-contoh di upgrade. Dulu juga saya pernah naik pesawat terbang itu ya apa rasanya. Mami saya itu kalau kecil ya, ayo nak kepingin ya naik pesawat terbang, pingin nih diajak ke Juanda. Ternyata cuma di
Parkirannya cuma lihat pesawat itu loh terbang. Jadi saya dari kecil itu lihat, oh kata mami saya, yang hijau itu Citylink nak, yang biru itu Garuda, yang merah itu Lion Air. Cuma lihat saudara. Tapi mami saya ngomong, saat kamu tuh di-upgrade Tuhan, kaget kamu. Sekarang saya terbang sampai Amerika, itu kan namanya hidupnya di-upgrade. Nah, nanti kita belajar ya. Nanti bagi yang sakit malam ini, Tuhan sudah bicara, ada 2 orang yang sakit makronis, bukan cuma disembuhkan. Wah, berkatmu akan melimpah ya. Ada 2 orang yang sakit GERD. Tuhan bilang GERD, ya GERD itu sampai gasnya keluar ke mulut. Malam ini ada 2 yang hadir ini akan disembuhkan Tuhan. Anda percaya enggak? Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Ya, sekarang kita belajar yuk. Bayangkan apa yang tidak pernah dipikir. Saya kan tidak pernah mikir nulis buku ya. Saya tidak pernah mikir dipakai Tuhan seperti ini. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ayo kita belajar yuk supaya semua mengalami upgrade. Bagaimana penambahan dapat terjadi? Ini penting ya. Additional condition can occur. Bisa terjadi dalam hidupmu. Ayo dipelajari yuk. Ada 2 ayat yang mendukung. Yang pertama, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, tetapi syaratnya apa? Kalau tidak menjadi lemah. Pak, percuma Pak, ibadah Pak, tidak ada bedanya Pak. Pak, percuma Pak, memberi ya enggak diberkati. Pak, percuma Pak, saya mengampuni. Nah, jangan ya. Ayat pertama kita belajar. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik apa Pak Yu? Apapun. Kalau dalam kondisi saya sendiri lemah gimana Pak Yu? Ya saat itu harusnya engkau memberi, harusnya menolong. Kenapa? Karena janda Sarfat itu memberi di saat kekurangan. Akhir-akhir ini ada hamba Tuhan yang baik sakit. Saya sama Bu Maria sampai, Tuhan kok bisa ya orang baik sakit. Beliau sama saya berdiskusi, apa yang bisa kita lakukan untuk memberkati hamba Tuhan ini? Wah, macam-macam. Ya, dan saya tahu kondisi kami pun sendiri secara apapun ya kurang saatnya memberi, tetapi kami tahu tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Kalau berbuat baik saat senang ya gampang. Tapi saat Anda tidak baik, tapi bisa berbuat baik, pasti ada penambahan. Ingat kata firman Tuhan, asal tidak menjadi lemah. Jangan kepahitan sama Tuhan. Pak, ini tidak saatnya memberi. Pak, ini tidak saatnya mengampuni. Pak, ini tidak saatnya setia. Salah Anda. Saat-saat seperti ini, tunjukkan setiamu kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, syaratnya supaya ada penambahan dalam hidupmu, yang pertama tidak boleh jemu, yang kedua apa? Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, nah tadi saya katakan, gampang berbuat baik saat senang, gampang mengucap syukur saat senang. Tapi orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita. Jadi ingat ya, syaratnya supaya ada penambahan, jangan jemu berbuat baik. Apapun itu termasuk beribadah kepada Tuhan. Ucapkan syukur dalam segala perkara. Tidak gampang loh, ya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Saya ulangi ya, bilang Yesus baik itu tidak gampang. Di saat kondisi tidak memihak Anda. Tetapi yang tidak gampang itu bukan tidak mungkin. Saya mau ngomong agak ekstrim ya.
Ketaatan itu tidak dipengaruhi hebatnya penyembahanmu. Ketaatan itu tidak dipengaruhi oleh lamanya doamu. Bahkan orang yang bisa mendengar suara Tuhan belum tentu taat. Ketaatan itu keputusan. Halo, semuanya yang ikut Zoom, ketaatan itu bukan kemampuanmu hebat dalam Tuhan, tetapi keputusan. Saya kasih contoh ya. Yunus itu bisa dengar suara Tuhan. Hebat loh Yunus itu. Saya aja dengar kadang-kadang masih samar-samar. Yunus itu ketemu Tuhan langsung ngomong gini, ayo kamu ke Niniwe. Kelasnya itu sudah nabi yang bisa mendengar suara Tuhan. Kira-kira Yunus minggat apa enggak? Yunus minggat. Tidak mau patuh. Ingat, walaupun bisa mendengar suara Tuhan, walaupun kamu nabi pun belum tentu taat. Taat itu keputusan. Jadi untuk mengucap syukur kepada Tuhan itu tidak tunggu levelmu dalam Tuhan. Tapi hari ini siapapun yang sakit mau ngomong, Yesus engkau baik. Maka ucapanmu itu yang membuat Tuhan terkejut. Masih ada iman di bumi ini. Jadi itu ya, perlu digarisbawahi. Nah, sekarang ayo kita belajar yuk. Kenapa sih kok ada penambahan dalam hidup kita? Tadi kan syaratnya. Ayo kita belajar ini supaya kita nggak takut menghadapi. Ya, kita akan banyak doa. Saya hanya akan menyampaikan firman Tuhan singkat aja, tapi intinya Anda tahu ya, ada 4 sifat Tuhan yang membuat kita lega bahwa Tuhan memang punya sifat mengupgrade, mengakses. Ya, yang pertama, Tuhan itu Tuhan yang menyediakan. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan. Anda lihat gambar apa ini? 5 roti 2 ikan, sisa 12 keranjang. Yang ekonominya lagi terganggu, dengarkan ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan. Cuma harus ada keputusan. Tuhan itu bukan tidak mampu, tetapi tergerak ketika ada orang yang memulai. Jadi kalau dalam keluargamu ini ada kesulitan ekonomi, harus ada di antara keluargamu ini yang mengambil keputusan. Misalnya ya, waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang, itu ada keputusan dari seorang anak yang memberikan bekalnya, maka terjadilah penyediaan 5.000 orang makan kenyang. Jadi, ingat, waktu air jadi anggur, butuh apa? Pelayan yang memberikan air cucian untuk dirubah air jadi anggur. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Karena itu, apa yang tidak pernah timbul dari hatimu, apa yang tidak pernah kau dengar, akan terjadi dalam hidupmu. Tetapi itu tadi, harus ada 5 roti 2 ikan. Di sini harus ada proses orang yang bertekad membagikan apa yang dia punyai, supaya Tuhan mengupgrade. Nggak mungkin dong beli kopi langsung, Pak, Anda di-upgrade. Enggak, kita beli kecil, di-upgrade jadi besar. Jadi harus mengeluarkan biaya untuk membeli kecil, di-upgrade jadi yang besar. Ketika seorang anak memberikan 5 roti dan 2 ikannya, maka 5.000 orang dikenyangkan. Kalau malam ini ada ibu-ibu, istri-istri yang bilang, Tuhan, aku mau Tuhan, aku memberi sesuatu buat Tuhan, biar keluargaku diberkati, maka porak-poranda pernikahanmu akan diberkati Tuhan. Jangan takut, memang malam ini banyak yang datang dengan kesusahan. Tuhan bilang ada beberapa rumah tangga yang rindu Tuhan upgrade. Jangan takut, jangan gelisah.
Tuhan masih bertata. Apa yang pertama? Tuhan yang menyediakan. Yang kedua, kita belajar. Tuhan yang mengupgrade. Anda tahu cerita ini? Ini ceritanya Petrus ketemu orang lumpuh dari lahir. Ya, jadi orang lumpuh ini meminta-minta tiap hari di depan pelataran Bait Allah. Ya, ketika dia minta-minta, suatu ketika ketemu Petrus. Dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi dalam nama Yesus, berjalanlah dan terjadilah mujizat. Orang ini berjalan. Mintanya minta duit. Sama Tuhan dibikin lumpuhnya berjalan. Mintanya cuma minta duit buat makan. Tapi disembuhkan Tuhan sehingga bisa bekerja mencari makan. Ya, ini cerita yang luar biasa. Dia cuma minta duit loh. Aku enggak minta apa-apa. Tapi Tuhan tanya. Dia dibikin berjalan. Apa yang enggak pernah pikir? Dia pikir paling ya minta 1.000 dikasih 5.000. Mungkin kalau minta 5.000 dikasih 10.000. Orang lumpuh ini cuma minta duit kok buat makan harian. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Dalam nama Yesus engkau jalan. Permintaannya di-upgrade oleh surga. Minta duit dibikin lumpuhnya jalan. Nah, ini saudara. Engkau yang pingin anakmu diberkati, anakmu jadi hebat. Ingat ya, seringkali saya juga mikir seperti itu. Tuhan, waktu saya kapan hari sakit, saya bilang, Tuhan pokoknya aku wis lihat sean wisuda aja seneng. Kedokteran dibikin heboh. Saya bisa sembuh. Itu kan Tuhan ajaib. Sampai Mega nangis ya. Februari itu dokternya bilang kamu tidak akan sembuh, Pak. Ternyata kemarin dicek lab ginjalnya bersih semua. Kaget dokternya. Gak terima, dicek lagi. Nah, Tuhan itu Tuhan yang mengupgrade. Sekarang semua yang sakit dengarkan. Ya, yang punya sakit. Tuhan bilang ada yang lututnya sakit. Ingat, Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang mengupgrade. Jangan takut dan jangan gentar. Tuhan masih Tuhan yang menyembuhkan. Ya, cerita ketiga. Tadi pertama apa? Cerita tentang 5.000 ya. Hanya seorang anak memberi 5 roti 2 ikan. Tiba-tiba Tuhan upgrade. Mendadak 5.000 orang makan dengan kenyang. Ada cerita tadi apa? Orang minta-minta lumpuh. Di-upgrade Tuhan. Nggak dapat duit. Minta duit dapat apa? Kesembuhan ilahi. Lumpuh dari kecil bisa berjalan. Saudara harus tahu itu. Jangan takut. Saudara pernah mengalami dulu. Saudara pernah mengalami dulu hal kecil-kecil di-upgrade Tuhan. Jangan sampai sekarang engkau mengalami sesuatu yang berat dan engkau ketakutan. Daud bicara begini. Dulu dia menghadapi singa dan beruang. Dia tahu Tuhan yang mengalahkan. Mana ada anak kecil bisa mengalahkan singa dan beruang. Tapi sekarang ketemu Goliat. Beda ini. Tuhan mengupgrade Daud. Dari dulu mengalahkan singa, sekarang mengalahkan Goliat. Ya. Jadi itu Tuhan yang mengupgrade. Saudara juga begitu. Mungkin masalahmu sekarang lebih berat, penyakitmu lebih berat. Pak, dulu kan saya sakit demam, Pak, sakit gigi. Sekarang saya kanker loh. Sekarang saya diabetes loh. Sekarang saya lumpuh loh. Ingat, Tuhan mengupgrade kesembuhanmu. Dari engkau sakit gigi disembuhkan Tuhan, sekarang kankermu dicabut oleh Tuhan.
Sean anak saya sedang sekolah bionutrisi pangan. Ilmunya lebih sulit dari saya. Sampai kadang-kadang saya aja ada mata kuliah yang beda, sudah di-upgrade. Jadi saya kurang bisa. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang mengupgrade. Mega, istri saya, bicara sama Sean. Dulu kamu SD, SMP juga kesulitan, Tuhan tolong. Maka mama percaya, Tuhan yang sama itu mengupgrade kepandaianmu. Engkau mampu menghadapi kuliah ini. Dan kemarin dia habis ujian UTS. Dan dia dengan tertawa. Padahal waktu ujiannya stres ya. Jadi wajahnya itu enggak bisa senyum gitu ya. Pulang lab gitu ya. Dia bilang, Ma nggak bisa. Ma sulit. Ma sulit, ini beda Ma. Sulit sama SMA beda Ma. Kimianya, kimia pangan Ma. Beda, saya nggak ngerti. Nah, tetapi waktu dibacakan nilainya, saya bilang, Nak, mengucap syukur. Percaya Tuhan mengupgrade otakmu. Jadi super pandai. Dan akhirnya dia kaget. Saya hanya bilang pesan. Kalau ujian bilang dalam nama Yesus, Sean ujian Tuhan gitu. Jadi saya suruh pamit sama Tuhan. Yesus, saya mau ujian. Saya suruh gitu ya. Tahu enggak nilainya? 100 semua. Nah ini kan dia kaget. Yesus bisa mengupgrade otak kepandaian. Akhirnya dia. Ya sekarang kita belajar yang ketiga yuk. Cerita Alkitab ketiga. Anda tahu ya, Ruth ini kasihan. Sukanya ngambil sisa-sisa jelai. Baru bisa makan. Anda tahu nggak cerita akhirnya? Dia di-upgrade Tuhan, punya suami yang punya pabrik gandum. Nah ini upgrade. Pertama dia cuma ngambil sisa-sisa gandum. Ruth, Anda baca Ruth ya, Alkitab Ruth ya. Setelah Hakim-Hakim ada Ruth, cuma 4 pasal. Tadi saya baca ini waktu nyiapkan khotbah saya nangis. Tuhan itu hebat. Ruth ini hanya janda. Kerjaannya ngambil gandum, sisa-sisa di pinggir jalan. Akhirnya Tuhan upgrade karena dia setia. Dia tidak meninggalkan mertuanya. Dia bilang, mertua, Tuhanmu Tuhanku. Maka Tuhannya Naomi, ya, mertuanya itu memberkati dia. Dia nggak cuma dapat gandum, dapat apa? Dapat bosnya yang punya gandum ya. Dulu cerita ini pernah saya dengar di Jakarta. Versinya ini ya, cerita sama saya. Ada seorang pembantu ya, cuci piring saat persekutuan doa. Bayangkan tuh, cuci piring, tapi dia dengar, Yesus itu dahsyat, agamanya lain. Dia dengar, masa sih Yesus dahsyat? Kalau Yesus dahsyat, beri dong aku jodoh, gitu ya. Dia sama cuci piring. Selesai persekutuan doa, kan ibu-ibu itu masih meeting gitu ya. Akhirnya dia ngeringkes loh. Piring, gelas. Nah itu foto-fotoan toh. Nah waktu foto-fotoan, dia ke foto, tapi ya di belakang ngeringkes piring gitu. Suatu ketika, nyonya yang punya persekutuan doa ini pergi ke Belanda. Nah ini ke Belanda dia pamer. Saya punya PD loh, nanti sharing. Suatu ketika ada orang pengusaha Belanda ngomong, kenalkan po, yang mana? Sebelahku tah? Bukan. Yang ini, non ini, bukan. Itu loh yang bawa piring itu siapa itu? Duh, itu Bu Renku, asisten rumah tangga itu. Pokoknya aku mau ketemu dia aku. Orangnya kayak pemain sepak bola Beckham loh, ganteng teng. So gipol. Nah, akhirnya dia ke Jakarta. Terus waktu jemput dengan setia, yang punya persekutuan doa ini kan pakai kursi roda. Dia dorong. Mbaknya ini asisten rumah tangga dorong. Aku mau foto. Orang-orang kepingin foto. Enggak, aku mau foto sama yang dorong itu loh. Bayangkan saudara, Tuhan mengupgrade hidupnya. Sekarang jadi nyonya besar.
Ya, kadang-kadang saya di Belanda disuruh ngisi sumnya. Itu kan bukankah itu kehebatan Tuhanmu? Padahal dia enggak kenal Yesus loh. Dia cuma bilang, Yesus, kalau kau bisa mengakses hidupku, mengupgrade hidupku, apalagi saudara biji matanya. Sudah jelas saudara itu anaknya. Ayo, percaya. Ini cerita loh. Kayak Ruth tadi ya. Ruth itu cuma ngambili janda dari Moab. Agamanya ndak Israel. Dia ngambil gandum, sayang sama mertuanya. Sama Tuhan di-upgrade. Dapat jodoh yang punya pabrik gandum. Namanya Boas. Bahkan Yesus gak cuma itu. Dia akses jadi apa lagi? Jadi nenek moyangnya Raja Daud. Bayangkan itu. Ruth itu nenek moyangnya Raja Daud. Anaknya Ruth tahu nak? Namanya siapa? Obed. Siapa itu ya? Kakeknya Daud. Keturunan dari Yesus. Bayangkan itu saudara. Walaupun kau merasa hidupmu kacau sekarang. Pernikahanku sudah kacau Tuhan. Ekonomiku sudah kacau Tuhan. Tuhan masih Tuhan yang mengupgrade. Hidupmu bisa diangkat, disembuhkan, dipulihkan. Ya, aku bersyukur malam ini. Terakhir ya, akan saya bacakan firman Tuhan terakhir. Ini penting bagi saudara-saudara yang merasa salah. Tuhan masih memberi kesempatan kedua. Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Ingat ceritanya anak bungsu? Sudah minggat bawa duit. Tapi ketika dia datang, dia bilang, Bapak, aku tidak layak jadi bapak. Wis, aku jadi pembantu aja. Tapi bapaknya memberi cincin dan sepatu. Tuhan masih memberi kesempatan kedua. Ingat ini. Kadang-kadang malah mungkin, sorry ya, teman-teman gereja yang senior seperti kakak sulung. Nggak sungka Anda berubah. Nggak sungka Anda bertobat. Padahal Tuhan yang diwakili cerita ini Bapak itu masih memberikan kesempatan yang kedua. Apapun masalahmu, mungkin engkau ngomong, Tuhan, ya wis aku salah. Tapi minta hari ini, malam ini, kesempatan. Kalau engkau orang tua yang pernah menyakiti anakmu, bilang, Tuhan, beri aku kesempatan kedua. Aku mau jadi bapak ibu yang baik. Kalau engkau bapak yang pernah salah, apapun salahmu, saya tidak berkhotbah untuk mengklaim kesalahanmu, tapi saya berkhotbah untuk menceritakan Tuhan masih Tuhan yang memberi kesempatan kedua bagimu. Jangan takut, kembali ke keluargamu dan minta maaf. Apapun salahmu, Tuhan akan buka jalan. Bagi anak-anak yang pernah salah sama orang tua, ayo malam ini engkau akan di-upgrade supaya masa depanmu baik. Engkau harus minta maaf kepada orang tuamu. Sembari berkata, Tuhan, upgrade aku. Kasih aku kesempatan kedua. Supaya berkat yang diterima Abraham itu bisa saya terima. Yang sakit juga, apapun, mungkin kamu dulu salah makan. Mungkin dulu kamu suka makan lemak sehingga punya kolesterol dan sakit jantung dan macam-macam. Ayo, malam ini Tuhan masih beri kesempatan. Tuhan kalau belum kasih titik, Tuhan masih kasih koma. Jadi Tuhan malam ini akan bekerja. Saya akan berdoa. Ya, haleluya, syukur. Semua berdoa ya. Sikapata papa sikata mana. Dua orang yang sakit mata dia akan disembuhkan Tuhan. Ada orang yang lututnya sakit. Tuhan bilang lututnya sakit. Seorang perempuan. Lututmu akan disembuhkan Tuhan malam ini. Levi, Leta, ya, Levi, Leta. Dengarkan Tuhan bicara. Jangan takut kamu. Ada beberapa pembayaran yang sedang susah kamu hadapi. Tapi Tuhan akan mengupgrade kamu. Tuhan akan membantu kamu. Ada di pekerjaan kesusahan yang sedang menekan engkau. Masalah keuangan, tapi Tuhan akan selesaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi kamu jangan lupa,
Ada nasar yang pernah kamu katakan pada Tuhan, dan itu harus dibayar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga ada, tidak tahu ini siapa, anak agak kecil. Ini siapamu, ponaanmu atau anakmu, aku tidak tahu, atau adikmu yang akan mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan kuasa, berkat dari Tuhan. Bu Sondak, dengarkan. Tuhan mau bicara Bu Sondak. Aku bersyukur buat seorang ibu yang diberkati Tuhan. Masalahmu akan diselesaikan Tuhan. Bukan cuma gula darahmu yang akan disembuhkan Tuhan. Tetapi macam-macam Tuhan bilang masih ada masalah dengan lambung, dengan tulang. Rematik akan disembuhkan Tuhan. Juga ada pundi-pundi yang akan diselesaikan Tuhan. Cuma ibu harus mengampuni orang itu, kata Tuhan. Kalau engkau mau mengampuni, maka masalahmu akan selesaikan. Saya berdoa untuk Pak Paul Heri. Aku bersyukur buat saudara. Aku bersyukur buat Bapak ini. Terima kasih Tuhan buat dia. Buat kesehatannya. Buat apa yang dia terima. Tuhan bilang ada musim baru dalam hidup Bapak. Musim-musim baru itu akan Bapak lalui dengan baik. Tapi Bapak perlu sabar. Karena Tuhan akan mengkoreksi. Ada sesuatu yang dikerjakan Tuhan dalam hidup keluargamu. Satu-satu dibenahi supaya engkau tahu bahwa Tuhan yang memanggil engkau akan menyelesaikan masalah keluargamu. Yang kedua, ada proyek yang pernah Bapak bangun gagal, kata Tuhan. Tapi jangan takut, karena aku akan memberi yang lebih baik. Tuhan bilang ada proyek yang gagal, tapi Tuhan akan menyelesaikan, dan termasuk kesembuhan istrimu, keluargamu, bahkan ada anakmu yang kurang sehat, disembuhkan Tuhan. Aku bersyukur buat engkau, bersyukur buat saudara yang baik. Kami lepaskan berkat, kami lepaskan anugerah. Aku berdoa buat Irwan. Irwan, jangan takut akan tahun depan. Irwan Suparman, ya, engkau takut akan tahun depan. Engkau ini Tuhan bilang orang cerdas. Tetapi sorry ya, Bapak terlalu memakai kepandaianmu. Tuhan bilang Bapak ini orang logika. Tidak gampang percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya pada engkau. Tahun depan akan menjadi tahun yang baik bagimu. Tapi jangan takut. Asal satu, Tuhan minta. Tolong bangun hubungan dengan Tuhan. Istrimu akan mengalami sesuatu. Tapi istrimu masalah ini di dalam daerah perut rahim akan mengalami mujizat. Saya tidak ngerti apa ini, tapi Tuhan akan berkarya. Dan ada anakmu kecil yang akan dipakai Tuhan. Saya tidak tahu anakmu yang perempuan. Tuhan bilang perempuan, dia akan dipakai Tuhan karena Tuhan sudah miliki dia. Terima kasih Tuhan, jangan takut Irwan akan tahun depan. Ingat, masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Simata paratasikata, sitapa parasita mama. Aku berdoa buat Eka Widayati, Eka Widayati. Saya tidak terlalu kenal ibu, tapi Tuhan bilang engkau mengalami masa yang sulit, engkau mengalami masa-masa yang berat, tapi Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menolong hidupmu, Tuhan akan memberkatimu, dan akan memberikan engkau jalan keluar. Jangan takut, cuma memang ibu harus lebih duduk dekat dengan Tuhan. Ada masalah keluarga yang akan selesaikan Tuhan. Juga ada masalah sesuatu yang di kulit, sesuatu yang berbau dengan hormon, itu akan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sesuatu yang mengganggu di dada juga akan Tuhan sembuhkan. Terima kasih, aku berdoa buat Clara. Ada yang punya keluarga namanya Clara akan mengalami terobosan Tuhan. Jangan takut,
Jangan bimbang, karena Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Tapi satu hal yang harus kau pegang, cintai Tuhan dengan sepenuh hati. Aku juga berdoa buat Ibu Ruth Niasi dari Sulu nih. Tuhan, aku bersyukur buat Ibu. Aku percaya ada sesuatu beban yang tidak bisa kau bicarakan dengan orang lain. Tuhan bilang kau ada beban. Aku tidak tahu siapa anak muda di dalam hidupmu ini, tapi menjadi beban doamu. Dan anak ini akan dibantu oleh Tuhan. Yang kedua, ada masalah sakit di sendi-sendi akan disembuhkan Tuhan. Masalah lemak-lemak juga ada orang yang akan disembuhkan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada keputusan yang akan engkau ambil, Hurut. Tuhan akan bantu menyelesaikan masalah itu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur buat Imelda. Aku bersyukur buat Imelda. Aku percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Engkau akan ditolong Tuhan. Ada suatu keputusan yang hendak engkau ambil. Dan Tuhan berkata, aku yang akan menyelesaikan bagimu. Cuma engkau harus mengambil keputusan untuk mengampuni orang itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang terakhir saya akan berdoa khusus buat Irin. Tuhan bilang, Irin, ada 3 hal yang harus kamu dengar dari Tuhan. Yang pertama, jangan takut. Memang kamu akan kehilangan sahabatmu. Karena Tuhan bilang memang sudah saatnya. Yang kedua, keputusan anakmu itu keputusan Tuhan. Kamu jangan takut untuk anakmu, pangeranmu, anakmu yang laki. Tuhan akan menyelesaikan semuanya sampai tuntas. Masalah selesai. Yang ketiga, kamu harus berdoa karena Tuhan akan memakai engkau sebagai jawatan pengajar. Kau akan mendapat hikmat, kata Tuhan. Sesuatu yang baru akan turun. Musim baru itu akan turun. Jangan takut, jangan gendam. Karena Tuhan bilang engkau takut. Tetapi Tuhan akan menyelesaikan masalah anakmu, masalah suamimu. Akan Tuhan tunjukkan sesuatu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang terakhir aku mau berdoa buat Ibu Gembala. Terima kasih sikatapa. Harus ada 3 hal yang harus engkau dengar. Yang pertama, masalah dalam keluargamu ini dalam pengawasan Tuhan. Ada sesuatu yang kau pikirkan tentang cucumu dan anakmu. Tapi Tuhan berkata, anakmu, salah satu anakmu pria, kata Tuhan, aku yang akan mengupgrade, aku akan bekerja, aku akan melawat dia, dan kau akan terkejut bahwa aku Tuhan yang tidak meninggalkan engkau. Bulan depan, akhir Desember, engkau akan mendengar satu kabar yang tidak biasa. Kamu akan terkejut. Ada 2 kabar. Yang pertama, engkau akan kaget. Tapi ingat, tidak ada hal di luar pengawasan Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan masalah yang buat kau terkejut. Yang kedua, engkau akan berduduk, berlutut, dan bersyukur. Tuhan, engkau ajaib. Ada peristiwa besar yang tidak pernah kau pikir akan terjadi. Terobosan yang besar yang membuat engkau terkejut bahwa Tuhan masih memberkati engkau. Engkau akan terima sesuatu yang besar. Engkau akan dengan kabar yang besar. Dan engkau akan menangis berkata, Tuhan, engkau Tuhan yang ajaib. Itu 2 hal yang harus kamu dengar. Dan Tuhan akan memberkatimu. Biarlah hamba sebagai hamba Tuhan memberikan berkat. Terimalah segala yang baik yang datangnya dari Bapa di surga. Kesehatan, ekonomi, hubungan keluarga, semua di-upgrade Tuhan. Menjadi level-level yang tidak pernah kau pikir. Tuhan tahu engkau capek. Tapi Tuhan tetap dalam rencananya, dalam hidupmu. Tuhan bilang, engkau agak capek, engkau agak lelah. Tetapi kuatkan, hai ibu, karena Tuhan sendiri yang akan menyandingi tanganmu, memegang tanganmu.
memberikan kekuatan dan kemenangan. Februari atau Maret Engkau akan melakukan perjalanan agak jauh dan Tuhan akan melindungi engkau, mengatur semuanya lancar. Engkau akan pergi agak jauh. Aku hanya melihat engkau dan anakmu perempuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sekali lagi segala yang baik yang datangnya dari Bapa di surga turun ke atas kamu. Tidak ada senjata yang ditempa mampu mengganggu kamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah malam ini semua yang hadir, diabetes disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Yang kolesterol disembuhkan dalam nama Yesus. Yang sakit lutut disembuhkan. Yang sakit hormon disembuhkan. Terima kasih. Jika ada kuasa kegelapan yang mengganggu mereka, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Aku bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Aku berdoa khusus untuk tadi yang WL. Sikap mata, sikap apa. Jangan takut, semuanya akan dibikin lancar. Tuhan bilang ada seorang ibu di rumahmu yang akan dipulihkan Tuhan. Yang pertama itu. Yang kedua, ada kesehatan istrimu yang akan diperbaiki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ada anakmu yang akan mengalami sesuatu tapi dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Yesus yang percaya. Amin. Amin. Thank you Pak Yu. Terima kasih, luar biasa. Tuhan memberkati Pak Yu dan keluarga. Thank you ya Pak. Sama-sama Bu. Pengumuman GHB Rehoboth sepekan. Ibadah Raya Sum Minggu tanggal 14 November. Kita mulai pukul 12, firmannya dibawakan oleh Pastor Johnson Sinapu. Ibadah Rabu minggu depan, 2 malam, 17 November. Kita mulai pukul 19.30, firmannya dibawakan oleh Evangelis Bambang Robianto. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Bagi kakiku, terangmu menyinari langkahku. Ku berjalan penuh kepastian, sebab ku yakin, katakan engkau bersama.